Ya, selamat datang dalam kegiatan webinar PGWI yang keempat ya. Jadi inilah rangkaian kegiatan yang diselenggarakan oleh Pemandu Geowisata Indonesia. Ini tujuannya adalah memberikan pencerahan nih, sekalian sebagai ruang diskusi buat teman-teman yang berkaitan dengan industri wisata, yang khususnya adalah kegiatan geowisata. Saya kira juga ini juga banyak digambar-gemborkan ya oleh teman-teman yang lainnya, terutama oleh dari asosiasi ataupun dari lembaga ya. Apalagi saat ini di Indonesia Geopark lagi mekar-mekarnya nih. Ya. Dan saya kira juga di ruangan ini juga sudah hadir ya para pihak Geopark. Ini ada Om Marios ya, DND, kemudian siapa lagi? Om Boy ya dari Labuan Bajo. Ada teman-teman yang lain juga hadir semua di sini. Dan saya kira ini bisa mewakili ya untuk kegiatan diskusi hari ini. Yang judulnya adalah bagaimana caranya kita bisa belajar mengemas paket geowisata. Ini barangnya bukan barang baru sebenarnya, barangnya barang lama dikemas ulang lah sebenarnya gitu ya. Kayak seperti ekowisata juga sudah hadir sebelumnya, dan kemudian ekowisata hadir setelah ekowisata tidak begitu populer. Nah ini lagi rame nih ya. Cuman persoalannya apa sih membedakan antara pembuatan paket-paket wisata yang berkaitan dengan wisata umum, ya, wisata reguler, begitu sering dilakukan oleh teman-teman semuanya. Dan saya kira juga sini hadir juga teman-teman dari HPI ya, sebagai kakak tertua dari asosiasi-asosiasi pariwisata, asosiasi tentang pemandu wisata di Indonesia. Dan saat ini juga hadir ya, sudah hadir Kang Daniel Nugraha. Dan kemudian saya duduk selaku host ya, nanti sebagai moderatornya ada Kang Sodikin Kurdi ya. Begitu ya Kang Sodikin ya. Jadi hostnya langsung dipilih pada saat itu juga. Pada saat acara ini dimulai. Ditodong aja ini banyak. Todong lah, biasalah. Baik teman-teman semuanya, ini memang menarik ya, karena geowisata selain sebagai wisata yang baru muncul, tapi sebenarnya bukan barang baru, tadi sudah dikatakan di awal. Kemudian yang menariknya itu sebenarnya barangnya apa sih sebenarnya ini geowisata ini. Kemudian cara pengemasannya bagaimana, kemudian bagaimana nih caranya menjual. Ini Kang Daniel Nugraha selaku travel planner ya, sudah halang melintang dalam kegiatan wisata, pengemasan wisata, dan termasuk sebagai pelaku wisata, dan tentunya punya banyak informasi. Dan saya kira buat teman-teman semuanya yang baru terjun ke dunia pariwisata juga pasti bingung ya, punya barangnya bagus ya, kemudian panorama, geomorfologi, yang tentang alam, struktur ya, kemudian keunikan-keunikan fitur geografi ataupun geologi yang ada dimiliki oleh teman-teman semuanya. Ini kira-kira bagaimana caranya kita mengemas menjadi sebuah paket wisata. Nah, ini akan dijelaskan oleh Kang Daniel, yang akan mulai kurang lebih sekitar 40 menit aja Kang Daniel ya. Nanti kita akan di ujungnya akan diskusi. 1 menit cukup Kang Denny. 1 menit. Mesti ganti doa ya Kang Daniel ya. Ganti doa we. Baik, saya tidak akan panjang-panjang lebar ya teman-teman semuanya. Saya di sini selaku ketua PGWI, saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman saya sudah ada di sini. Dan perlu kita ketahui juga bahwa Kang Daniel ini sebagai Dewan Pembina di Pemandu Geowisata Indonesia di pengurusan nasional ya. Ada Opa juga selaku pembina. Kemudian di sini juga hadir Kang Dewan Narahap. Dan termasuk ini ya moderator kita nih, Kang Sodikin juga selaku ini ya pengurus untuk di bidang diklat, itu ya bidang apa? Litbang, sorry. Bidang penelitian dan pengembangan. Baik, saya kira itu aja teman-teman semuanya. Sedikit dari pengantar dari saya selaku yang punya hajat lah ceritanya begitu. Dan kemudian untuk layar saya serahkan kepada Kang Sodikin. Silakan Kang. Terima kasih Kang Denny. Terima kasih Kang Denny sebagai Ketua PGWI. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Kita bertemu kembali dalam webinarnya PGWI. Kali ini yang keempat ya, dengan tema yang dibilang mengemas paket geowisata. Dan sudah hadir di layar sekarang ini ada Kang Daniel. Ya, saya kupas sendiri sedikit-sedikit. Kang Daniel ini pelaku, dia benar-benar pelaku pariwisata, pelaku di salah satu pengurus di Asita Jawa Barat. Dan beliau juga banyak aktivitasnya adalah inbound ya, memasukkan wisatawan dari luar ke Indonesia. Jadi salah satu perusahaan beliau juga sudah banyak sekali mengemas paket lalu mendatangkan wisatawan kebanyakan juga dari Belanda ya kan Daniel ya, Belanda dan negara-negara yang lain ya.
Jadi kalau ada teman-teman yang mungkin pernah melihat ada exotic trail ya di sana, ini punyanya Kang Daniel ini. Jadi mudah-mudahan kali ini Kang Daniel bisa sharing ke kita bagaimana sih mengemas mengemas paket wisata ini. Ya, Kang Daniel sudah biasa mengemas paket wisata dengan paket wisata yang reguler, dan kali ini kita akan coba melihat mencoba kita untuk mengemas paket dari geowisata. Sebelumnya mungkin geowisata teman-teman yang anggota PGWI dan juga yang pemerhati geowisata yang sudah ketemu geowisata mungkin sudah paham apa itu geowisata. Bagi teman-teman HPI yang belum memahami geowisata, geowisata adalah satu cabang daripada turisme kita yang memang lebih mengedepankan kepada geonya. Jadi intinya adalah di geo, ya, di geologinya. Dan kami kalau dari PGWI kami lebih mengedepankan tidak hanya geologi tapi juga geografi. Jadi di sini kemasan geowisata adalah berlatar belakang atau juga masuk dalam unsur-unsur geografi, geologi. Jadi ada unsur geomorfologinya, ada unsur batu-batuannya, permukaan bumi, segala macam ada. Kemudian juga dari manusianya, dari budayanya, kemudian juga dari geomitologinya. Jadi berapa aspek yang bisa ada dalam geowisata ini gitu. Ini yang mungkin agak mirip-mirip dengan ekowisata ya. Jadi agak mirip dengan ekowisata. Jadi seperti itu. Itu yang nanti kita akan tahu, akan mengetahui dari Kang Daniel bagaimana sih mengemas unsur-unsur perbedaan di geowisata ini. Kita lihat ada geomorfologi, ada geomitologinya, ada biodiversitinya. Jadi coba kita lihat nanti Kang Daniel bagaimana mengemasnya. Kemudian ada narasumber kita yang sudah kita kenal sangat baik sekali. Yang kita tahu ada Opa. Mana Opa nih? Opa? Lengit. Halo, saya ada. Oh, nih. Oh, pakai galaksi. Jadi kelihatan fotonya. Betul. Oke, jadi ada Opa Felix ya. Kita sudah tahu semua, guru kita semua. Jadi kita di Bandung ini hampir semuanya belajar dari Opa ini. Ya, Felix Fetsma, beliau memang sebagai praktisi di lapangan, sebagai pemandu wisata sudah lebih dari 40 tahun. Jadi insya Allah dari webinar kita ini, kita akan insya Allah kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat untuk kita semuanya ke depan. Tidak berpanjang kata lagi, mangga saya persilakan pada Kang Daniel untuk segera berpresentasi. Ya, layar dan waktu saya serahkan ke Kang Daniel, mangga. Oke, terima kasih Pak Sadikin. Terima kasih kesempatannya teman-teman pemandu geowisata Indonesia, Kang Denny yang udah mengundang, mempersilahkan saya untuk presentasi ya. Opa Felix saya duluan boleh ya? Nanti kita bagi aja waktunya. Baik, silakan. Di sini saya tidak ingin menggurui atau menguasai forum ini. Lebih baik kita banyak diskusinya lah gitu. Tapi sebelum diskusi mungkin kita pantik dulu ya frame-nya, koridornya, kita mau ngobrolnya di belah mana nih gitu. Saya ditugasi atau diamanahi ini untuk menyampaikan mengemas paket. Kemasan berarti udah bisa dibilang ini barang yang siap jual gitu ya. Mengemas paket. Dari mentah mungkin ya, kemudian di riset, kemudian uji pasar, kemudian harus siap jual gitu lah. Intinya seperti itu. Kalau geowisata berarti kan di antara wisata-wisata yang reguler ini kita lebih ke minat khusus ya, niche market. Tapi menurut temuan-temuan setelah pandemi ini, tren wisata udah pasti berubah. Orang udah nggak mau lagi naik bus abring-abringan, gerombolan gitu ya. Orang nggak mau lagi tur di tempat wisata yang full air condition gitu ya. Banyak kan objek wisata buatan yang kayak AC ya full. Itu orang pasti dipastikan banyak yang takut gitu. Kemudian orang berusaha untuk menjaga jarak dengan orang asing yang lain gitu ya, dengan temannya, dengan siapa. Jadi interaksinya banyak yang akan berubah, tidak seperti dulu. Kalau kita dulu yang handle tour atau grup sekolah 10 bus gitu ya, 20 bus dari Bandung ke Bali atau dari Jogja ke Bandung ke Jakarta dan lain-lain. Rombongan
beratus beribu orang gitu satu kali rombongan kita handle. Nah, ini udah pasti trennya akan berubah. Kebetulan saya sering menghandle tamu-tamu yang wisata minat khusus gitu ya. Jadi mungkin saya ada pengalaman sedikit. Saya ini bukan geologis juga, saya juga hanya minat saja. Dan mungkin bisa disebut kita melihat di situ ada peluang. Di situ ada opportunity yang bisa kita ambil, apa itu wisata minat khusus gitu ya, atau geowisata. Saya izin share di sini sebentar mengenai kenapa sih kita harus merubah dikit gitu ya mindset dari wisata massal menjadi wisata minat khusus yang bisa disebut nggak umum lah gitu ya. Maaf. Mudah-mudahan bisa lihat slide saya. Belum kan Daniel? Belum keluar. Belum keluar ya? Ya, sudah. Bentar nih. Agak slow ya. Nah, paket gitu geowisata gitu ya. Mengemas paket geowisata. Di sini saya usaha perjalanan wisata pasca pandemi. Udah pasti dagangan kita kan setelah PPKM nih, udah bukan yang kemarin-kemarin lagi pasca pandemi. Ini saya ambil foto kemarin diajakin Kang Denny babasuhan, basah-basahan nyusur sungai gitu. Ternyata di Majalengka ada batuan, ada permukaan yang berusia 12 juta tahun yang lalu. Ini saya sengaja ambil gambar seolah-olah miring, padahal sebetulnya bukan gambarnya yang miring, melainkan permukaannya yang sudah bergeser, yang sudah miring gitu. Ini lapisan-lapisan batuannya salah satunya gitu. Jadi bisa dibayangin ini pada saat bumi bergerak dan bergerak gitu ya. Kemiringannya lumayan banyak ya, 35% mungkin ya permukaannya gitu. Nah, kalau diambil garis lurus yang nampak nantinya lapisan-lapisan batuannya yang miring gitu ya. Tapi ini saya sengajain orangnya yang dimiringin. Ini salah satu keunikan gitu ya. Kita punya potensi yang seperti ini, kita bisa gali, kita bisa ini kan. Karena yang tadi orang udah males, orang udah takut wisata massal gitu ya. Kemudian apa sih atau apa kebutuhan para wisatawan itu? Apa kontribusinya gitu ya dari turisme, dari pariwisata ini? Ini kan kalau dari pariwisata ini kan multiple effect ya. Orang datang berwisata ke suatu tempat kan nggak cuma cari atraksinya, nggak cuma cari makan, nggak cuma cari oleh-oleh, nggak cuma cari penginapan gitu, banyak jenis penginapan juga banyak, jenis makanan juga banyak, dari mulai oleh-oleh, makan siang, makan malam, snack dan lain-lain. Kemudian atraksi wisata alam, atraksi apa itu semua banyak, sampai yang tidak terasa tukang kuota juga kena imbas gitu ya, yang punya wifi juga terkena imbas. Kemudian transportasi macam-macam, dulu mungkin pakai bus, mungkin berikutnya zaman Opa dulu saya pernah diajari pakai truk gitu ya. Kemudian sekarang lagi ngetren kita di geowisata di PGWI kita pakai motor ya, bike tour gitu ya, atau pakai sepeda, pakai apa, itu moda transportasi macam-macam. Ini kontribusinya. Kemudian ini saya bagi aja lah, share sedikit aja gitu, bahwa orang Indonesia ini 274 juta dari penduduk Indonesia ini 345-nya terkoneksi dengan HP gitu ya. 202 juta penduduk Indonesia ini terkoneksi dengan internet gitu. 170 juta penduduk Indonesia ini terkoneksi dengan media sosial. Nah, ini kan saya kan nyari peluang, namanya orang dagang kan di mana sih dagangnya gitu. Nah, ini pasar-pasar yang bisa kita ambil gitu, promosi ataupun dagangan yang bisa di internet ya, 202 juta penduduk Indonesia atau 170 dari media sosial. Wajar kalau semua orang dari kita ini bermain atau bermedia sosial ya. Ternyata kita ini satu di antara 170 juta. Kemudian 98% orang Indonesia itu kan mengkoneksinya lewat handphone. Ya. Lewat HP, lewat smartphone gitu ya. Walaupun masih ada 16% nih
warga Indonesia yang tidak peduli dengan internet, gitu ya. Kemudian 74%-nya sudah menggunakan PC, laptop, tablet, dan lain-lain. Mungkin ini mahasiswa, karyawan, dan lain-lain. Semua sudah bisa disebut work from home ya efeknya. Jadi kan dagangnya pasti di situ. Atau bagaimana kita menjualnya pasti media inilah. Ini hour-nya orang Indonesia. Ini sengaja saya ini kan intelligent market dulu supaya tahu ini pasar Indonesia gitu untuk orang Indonesia. Ini survei dari Inggris yang bikin untuk pengguna internet di Indonesia. 8 jam, hampir 9 jam orang berkoneksi dengan internet ya. Jam lebihnya nonton ya, broadcasting, nonton YouTube dan lain-lain, film Korea dan lain-lain ya. Nah, ini kemudian menghabiskan waktu di media sosial, di IG, di Facebook, Twitter dan lain-lain 3 jam lebih. Kemudian yang baca buku cuma 1,5 jam sekarang. Membaca majalah, membaca koran, membaca buku gitu ya, yang fisik itunya sedikit sekali. Orang Indonesia ini. Jadi artinya bisa disimpulkan bahwa orang Indonesia ini semua kesimpulannya 93% cari produk, cari destinasi, cari apa-apa itu alat pencarinya di internet 93%, mengunjungi, berarti datang ke toko-toko online-nya. Dagangan kita bisa dijual di mana sekarang, nggak cuma dijual di travel online aja. Di Shopee juga kita bisa jualan nih destinasi kita, di Blibli juga bisa jualan. Kalau dulu harus di Piato, harus di mana gitu ya. Ini udah bisa mengunjungi. Ini belum jadi transaksi nih. Kemudian menggunakan aplikasi untuk belanja. Berarti kan banyak dari pasar kita yang udah download nih aplikasinya, via ataupun Traveloka, tiket.com dan lain itu semua tempat dagangan. Dan yang membeli produk artinya menggunakan ya, udah mengunjungi, menggunakan, kemudian membeli gitu. Membeli produk 87%. Artinya para pengunjung ini yang cuman kepo-kepo, tapi ini yang mencari, ini yang kepo-kepo, ini yang menggunakan, yang udah download gitu ya. Yang belanjanya 87% juga. Berarti kan potensi orang yang lihat-lihat di HP udah pasti belanja. Kemudian ada temuan lain bahwa kegiatan berwisata kita akan berubah nih setelah COVID gitu ya. Ini saya coba kumpul-kumpulin aja ininya, simpulan-simpulannya gitu ya. Setelah vaksinasi dan lain-lain banyak orang yang ketakutan, kekhawatiran gitu ya untuk bisa bepergian. Ini kegiatan online travel agent juga berubah gitu ya. Penjualan online travel juga berubah. Kemudian rasa nasionalisme kita banyak yang muncul, walaupun diantaranya banyak juga para pejabat kita atau pemerintahan kita banyak yang misleadership ya, salah orang gitu. Kalau biasanya the right man on the right gun, ini mah the wrong man on the right gun gitu ya. Global supply-nya juga udah berubah kan tadi, gitu ya. Akselerasi untuknya. Jadi semua barang dagangan kita ini harus sudah bisa didigitalisasi. Kita punya destinasi, punya produk, punya apapun harus bisa di online-kan gitu ya, sederhananya mah. Nah, ini akselerasinya semua go virtual. Meeting, sekolah semua go virtual. Di mana-mana terkoneksi internet ya, Digiware. Kemudian orang takut untuk kontak fisik, bayaran aja nggak bisa pakai bayar uang cash gitu ya kalau di perkotaan atau di kota. Kang Daniel, punten di dulu. Ada permintaan tampilannya bisa di full screen kan katanya, bisa lebih enak melihatnya. Oh ya, sorry. Lupa saya. Rasa buat diri saya sendiri. Ini ya, kemudian masih oke, ya sudah lebih baik ya, bentar ya. Go virtual, jadi semuanya virtual tour, virtual sekolah, virtual meeting, virtual kerja. Go Digiware, semua orang terkoneksi dengan internet, semua harus menggunakan internet gitu ya.
kayaknya sudah susah sekali cari wilayah Indonesia yang tidak terkoneksi dengan internet. Ya. Go contactless artinya orang-orang udah nggak mau, udah takut gitu untuk banyak orang yang takut untuk berkontak gitu ya. Salaman dulu kita mungkin banyak yang cipika-cipiki kita udah nggak boleh ya gitu. Dan lain-lain. Kemudian orang mencari tour itu nantinya akan banyak yang private ya. Private tour bukan lagi massal, bukan lagi komunal. Kemudian digital experience engagement dan lain-lain ya. Kemudian pertimbangannya orang mau ambil paket itu kebersihan, higienitas ya, kesehatan, low touch gitu ya, less crowd, orang pasti nyarinya wisata alam, low mobility, bergeraknya juga orang udah sangat-sangat terbatas. Kemudian apakah orang masih mau traveling? Banyak orang masih jawab yes, masih mau. Apakah orang masih menginginkan gitu ya, yang masih ingin untuk traveling. Kemudian ini indikator-indikator yang lumayan masih bisa diharapkan ya, masih setuju gitu ya. Setelah vaksin itu orang banyak positif ya, 63% orang pengen traveling sekarang. Mungkin PPKM 2 bulan lumayan mengenyangkan gitu ya. Destinasi utamanya ya selama imigrasi masih tutup, kita pasti masih akan di Indonesia. Jadi mungkin banyak destinasi baru, temuan baru yang harus kita bisa sampaikan, deliver ke pasar gitu ya. 49%. Jadi domestic tourism pasti nge-boom gitu ya. Bagaimana dengan asing ya itu tunggu aja lah gitu sampai semua negara, semua bagian bisa udah kondusif. Tadi 40% ini menyatakan less crowd ya, orang inginnya tidak berkerumun. Nah ini juga ada peluangnya nih gitu. Bagi kita ataupun bagi operator nih harus mikir lagi, self guide, fly less, drive more. Sekarang orang traveling pakai kendaraan pribadi, orang lagi ngetren sekarang camper van ya. Sekarang orang bawa mobilnya dimodif jadi kamar, jadi dapur, jadi ruang tamu dan lain-lain. Kemudian orang traveling pakai pesawat ada walaupun masih kecil, pakai kereta juga semakin takut, pakai rental juga mungkin ongkosnya udah pada habis, jadi mending kendaraan yang ada, pakai motor, pakai apa itu. Wisata pakai kapal cruise ya itu sudah bisa dilihat sangat sedikit sekali. Wisata pakai bus yang tadi saya bilang dulu itu zaman emasnya 10 bus dari satu sekolah rombongan gitu ya berangkat ke Bali, masing-masing bus isinya 40 orang, jadi 400 orang sekali jalan gitu ya, 10 guide sekaligus berangkat gitu, ke Bali. Bayangin gitu ya, SDM yang hilang. Dan ini pergerakannya bagaimana? Ya seperti inilah gitu. Jadi mungkin nanti tur private itu akan jadi pilihan gitu ya. Kemudian alternatif liburannya nih, banyak orang ngambilnya wisata alam ya Pak ya. Minat khusus wisata alam. 64% ya, wisata alam. Masih berwisata di Indonesia 49% dan lain-lain. Wisata ke luar negeri walaupun ada dikit. Wisata hiking, adventure dan lain-lain lumayan tuh akan meningkat. Orang yang melakukan nomadic tourism yang tadi bawa mobil, bawa motor untuk camping di mana itu ya gitu ya. Wisata budaya, mungkin budaya yang langsung berinteraksi dengan masyarakat agak berkurang. Dan yang paling tragis nonton konser dan lain-lain udah nggak mungkin diminati oleh banyak orang ya. Gimana ininya reaksinya semua harus go digital. Kondisi tour operator di Indonesia udah pada collapse ya. Di dunia juga udah collapse, udah nggak bisa diharapin. Karena tidak ada customer, habis modal apa itu semua masalah. Dulu kita dagang, kita bawa produk kita ke beberapa travel fair dan lain-lain. Nah, sekarang geser semua menjadi go digital dagangan. Ini kalau kita dagang ke pasar internasional. Bagaimana dengan pasar nasional? Nah, ini saya kutip dari
Mbak Yun Damayanti nih, kita pernah bikin semacam riset-risetan gitulah, bahwa para pedagang atau tour operator itu sekarang sudah banyak di bypass. Jadi wisatawan udah bisa langsung belanja dagang ke komponennya, beli tiket sendiri, beli makan sendiri, beli tiket pesawat dan lain-lain sendiri. Kemudian mereka juga bisa penetrasi ke kita dan lain-lain. Kemudian restoran juga bisa langsung sendiri seperti itu. Ini singkat aja ya. Ini slide pertama. Kemudian yang keduanya, pada saat kita membuat paket wisata, dagangan kita harus wisata alam. Gitu. Pak Dikin, sudah kelihatan? Sebentar. Contoh saja. Bandung sudah. Ya, Bandung Garut Explore Tour. Ini contoh gitu ya, paket tour. Di sini yang paling penting dalam membuat sebuah paket wisata itu kan promosi ya, media promosi. Tadi udah tahu di mana dagangan mau dijualin gitu. Sekarang toolsnya apa yang harus disiapin? Berarti kita harus bikin itinerary ya, harus bikin jadwal, gitu. Harus membuat narasi, harus membuat deskripsi yang bisa menjelaskan bahwa barang kita, bahwa mimpi yang kita jual ini worth it untuk dinikmati gitu. Misalnya ini untuk kita sebagai orang Bandung, saya asumsikan seperti itu ya, menjual paket wisata ini kepada wisatawan asing misalnya, atau nanti kalau mau ke wisatawan luar Bandung bisa diterjemahkan aja lah. Gitu. Ini apa yang sudah termasuk. Jadi dalam membuat paket itu salah satunya tadi promosi, ini itinerary harus dibuat. Itinerary ini dibuat setelah melalui proses survei di lapangan, riset di lapangan, riset market dan lain-lain. Itu ini. Nah, berikutnya kita buat itinerary. Dari itinerary ini baru kita bawa ke lapangan nanti untuk dibuatkan tahap kedua, yaitu DOT, distribution of time gitu ya. Banyak orang menganggap bahwa DOT atau distribution of time itu nggak penting, padahal sebetulnya penting bagi kita sebagai tour guide atau pelaksana di lapangan. Bagi tour operator atau bagi kantor mungkin nggak begitu penting, tapi bagi yang di lapangan sangat penting. Itu rundown. Kalau kita dulu di sekolah biasa jadi panitia pensi ya, pekan, atau misalnya yang kita kerja di organizer, wedding organizer, pasti punya DOT, distribution of time. Itu menit ke menitnya betul-betul harus diperhatiin. Gitu. Karena kalau kita meleset dari situ, program acak-acakan. Apalagi kalau kita merubah. Nah, jadi menyusun itu harus sesuai, harus bisa harus bisa dipahami, disetujui bersama. Kemudian itinerary inilah yang akan nanti dipegang oleh para wisatawan. Gitu. Wisatawan ini akan beli sesuai apa yang kita tawarkan di kontrak ini. Ini kayak kontrak gitu ya. Apa yang termasuk hari pertama kita mau datang ke mana, apa yang kita kerjakan. Hari 1 kita datang ke Bandung Airport, kemudian nginep di Garut misalnya gitu ya. Kalau orang datang ke Bandung, wisata Geo itu nggak bisa lepas dari wisata-wisata yang lainnya, budayanya, kulinernya, sejarahnya. Karena kalau kita banyak wisatawan yang latar belakangnya tidak satu frame, tidak satu ini dengan kita, agak susah. Kita paksakan menjadi harus mengikuti satu minat yang tertentu saja. Kemarin ngobrol sama Pak Fajar bahwa di geologi aja udah ada 3 macam. Batuan keras gitu ya, batuan lunak, sama environment geo gitu. Ini 3-tiganya udah berbeda gitu Pak. Batuan lunak tuh kayak batu bara gitu ya. Yang minat kepada batu bara, barang tambang, dan yang agak-agak sok, padahal menurut kita udah keras ya. Kemudian hard stone-nya gitu, hard rock-nya misalnya ke mana, ke batu-batu mulia, ke kristal yang keras-keras gitu ya. Katanya lagunya juga itu Burger Kill gitu ya, skulpturan karena itulah gitu, keras-keras gitu. Kemudian yang environmental berarti ada sosial, budaya, ekonomi sekitarnya dan lain-lain. Ini nggak bisa dipaksakan ya, orang geologi saja gitu. Peminatannya apalagi
publik. Nah, jadi kita selalu harus kombinasiin. Kalau kita makan makanan, masakan sesuatu, nggak mungkin kita kasih suguhan ikan digoreng saja misalnya. Tapi kan pasti mencari pemanisnya, sambelnya, lalapnya, gitu ya, protein, nabati, hewani dan lain-lain. Kemudian ada apa lagi? Ada buahnya, ada apanya, gitu dicampur-campur menjadi sebuah tampilan yang menarik. Karena menurut saya tour planner atau tour operator, tour planner ya yang membuat paket itu adalah seorang seniman. Harus punya rasa seni, punya intuisi atau punya selera yang lebih tinggi dari tamunya kalau bisa. Jadi nggak bisa copy paste ya teman-teman, Bapak Ibu sekalian. Itinerary itu nggak mudah untuk di copy paste. Tapi kita harus punya kreativitas sendiri. Tur yang baik itu yang tidak copy paste. Walaupun banyak pelaku, banyak tour operator yang nggak mau susah gitu ya. Udah copy aja jalani, copy aja jalani. Yang kasihan itu tamu, dia tidak pernah melakukan riset, dia tidak pernah melakukan uji lapangan, dia tidak pernah nge-link match teori di atas kertas dengan lapangan, itu bahaya. Ya, tur itu harus ada studi lapangan. Nanti ada solusi bagaimana biar turnya ini bisa bukan di copy paste tapi dijual bersama, karena ini barang dagangan ini bukan hak sasaran saja gitu ya, orang lain bisa, ini bisa dihak patenkan tapi kan kreativitas tidak akan tertahan gitu. Maksudnya gimana supaya barang dagangan ini enak, laku, dijual, dan kita semua orang bisa senang jualan bisa di akhir ya. Ini itinerary-nya ke Garut. Di Garut ngapain aja, bagaimana sebelum ke Garut, apa saja yang bisa dilakukan gitu. Selagi ke Bandung, sayang kalau kita nggak ke Museum Geologi gitu ya. Kalau tamu Perancis itu sangat penting Museum Asia Afrika. Misalnya, kenapa? Karena banyak negara-negara di Afrika merdeka gitu. Gara-gara konferensi Asia Afrika di Indonesia. Jadi di mana sih sebenarnya gitu konferensinya? Oh ini di Bandung, ini gitu. Itu kesempatan. Kemudian City Hall Gedung Sate itu kan landmark ya, landmark Bandung yang bisa dibilang. Nah kalau kita wisatanya wisata geowisata ya udah otomatis Museum Geologi harus dikunjungi. Gitu. Kemudian nanti pas sudah sampai di Garut kita nginap, hari berikutnya kan kita jalan nih kemana, Gunung Papandayan, ngapain aja di Pangandaran, di Papandayan, apa yang bisa dilihat, bisa dieksplor dan lain-lain. Nah, baru kita detailkan di dalam situ bagaimana interpretasinya mengenai ke gunung apian dan lain-lain. Tapi selain itu kan ada masyarakat sekitar dan lain. Makanya kita kombinasiin, kita combine gunung dan misalnya kampung adatnya Kampung Naga gitu ya. Kalau memang ada yang menarik yuk kita kombinasikan. Kalau perlu kita menginap di Kampung Naga, stay gitu ya, overnight, homestay di situ. Merasakan, menikmati bagaimana tinggal di sebuah kampung adat. Kalau ada di daerah kita di ini kita oke gitu. Ataupun kalau tidak ada kampung adat ya kampung yang bisa di mana kita bisa menginap. Itu experience tour akan bisa dinikmati. Dan dari Bandung pulang dari Garut menuju Bandung kan namanya orang wisatawan harus bawa sesuatu gitu ya. Kenangan, baik itu batuan dari gunung api atau makanannya, kenangannya, berarti harus bawa juga misalnya souvenir lah, misalnya batik Garutan, akar wangi dan itu. Kemudian yang terakhir kita antarkan ke airport, sebelum ke airport ngapain lagi, mau kuliner tour di Bandung, bagaimana itu kita sepakat. Intinya bahwa tur ini berapa hari, 4 hari oke kontrak, mau 2 hari oke kontrak, 3 hari oke kontrak. Apa yang sudah termasuk itu harus disampaikan. Makanya di sini saya masukin including accommodation, tour, transport, tolnya, parkirnya, refreshment drinknya gitu ya. Misalnya lunch, breakfast, dinner itu harus dimasukkan di sini. Dimasukkan including excludingnya. Kemudian turnya, apakah guide-nya berbahasa Inggris, berbahasa Perancis, berbahasa Rusia atau apa, itu harus disampaikan untuk tamu-tamu tertentu. Tapi kalau kita cuma available bahasa Inggris, udah masukin saja English speaking guide misalnya. Tamu Jerman biasanya fanatik ya Pak Dikin, dia harus German speaking guide misalnya, walaupun dia sudah masyarakat zaman sekarang gitu yang sudah ngerti bahasa Inggris, tapi akan lebih appreciate dan
dagangan kita akan lebih laku kalau kita bisa menampilkan, menyampaikan kepada bahasanya mereka gitu. Kemudian tiket masuk dan lelengan itu misalnya sudah termasuk. Apa yang tidak termasuk kalau misalnya akomodasi penginapannya nggak termasuk, tapi biasanya sudah termasuk. Kemudian tiket pesawat dari negaranya dia ke Bandung atau dari kotanya dia ke Bandung itu misalnya tidak termasuk, sudah keluarkan, excluding itu statusnya. Personal expenses itu kayak beli kuota, pengen pijat, pengen urut apa itu ini ya, minibar, laundry dan lain-lain. Kalau dia pakai, biasanya tidak termasuk. Walaupun ada beberapa tour operator yang memasukkan sampai kopernya, sampai ranselnya, gitu. Kalau kita mau masukkan asuransi lebih baik, karena wisata kita adalah wisata di alam. Oke, slide ke, maaf ini banyak slide. Mudah-mudahan, tapi bisa bisa memberikan insight ya. Ini yang berikutnya, distribution of time gitu. Apa yang harus kita buat gitu ya? Apa yang harus kita buat dalam menyusun rundown atau distribution of time? Sederhana mungkin kita nyebutnya rundown aja ya. Contoh, waktu kemarin kita ke Gunung Padang Ciwidey, itinerary sudah dibuat, rundown kita udah buat, tapi belum dilaksanakan di lapangan misalnya. Oke, kita coba di lapangan. Seperti apa? Ya. Yang paling penting di sini ada waktunya berapa, dari jam berapa ke jam berapa, karena orang lihat jam itu hanya dari waktu itu. Kemudian menitnya berapa menit, kemudian kegiatan apa yang dilakukan di situ, venue tempatnya di mana, gitu. Keterangannya apa yang diperlukan. Gitu ya. Dalam sebuah tur ini misalnya kita ngumpulnya ini misalnya tamunya tidak bawa motor atau bagaimana, kita harus jemput dulu nih. Kalau nggak bisa dijemput berarti meeting point ya. Berapa lama kita punya spare waktu untuk penjemputan, berapa lama kita punya spare waktu untuk registrasi, briefing dan lain-lain. Nah, diharapkan tidak lebih dari 1 jam, karena menunggu lebih dari 1 jam akan berakibat fatal kepada tour operator. Jadi 15 menit, 10 menit gitu. Kalau kita misalnya ada tamunya yang menginap di beberapa 6 hotel, kita harus bisa tarik rundown ini sebelum waktunya. Jam 7 kita cereng berangkat misalnya. Maaf, di sini kita menuju 7.30. Sebelum jam 7 jam berapanya nih harus berarti yang ditarik hotel yang paling jauh dia akan jemput paling awal dan dia harus keluar hotel paling pagi. Kemudian tamu yang menginap di hotel yang paling dekat dengan meeting point itu yang akan dijemput paling akhir. Itu harus diinformasikan semua. Dan registrasi, coffee break kalau perlu gitu ya. Kemudian safety briefing, karena kita wisata alam, gitu ya. Ini misalnya wisata alam yang menggunakan sepeda motor. Nah, kita menggunakan sepeda motor atau misalnya motor tour ya, atau riding tour gitu. Kemudian apa yang bisa dikerjakan, gimana gitu ya. Kemudian safety riding menggunakan remnya, couplingnya, kemudian rambu-rambu kiri, kanan, depan, belakangnya gitu ya. Kemudian siapa yang boleh riding paling depan, siapa yang harus riding paling belakang, dan di mana posisi tamu gitu untuk riding. Sampai termasuk ridingnya misalnya harus zigzag gitu ya. Yang di kiri, baris kedua harus di kanan, baris ketiga harus di kiri lagi kanan dan seterusnya. Kenapa? Kalau misalnya nanti ada yang celaka di depan atau merem mendadak, dia bisa beloknya bisa lebih mudah gitu ya. Kemudian by menit, nah ini ditentukan by menitnya gitu ya, di mana lokasinya, titik pertamanya, kemudian dan akhirnya sampai pulang itu harus tepat, diusahakan harus tepat waktu. Berapa? Jadi tamu sebelum booking, sebelum bayar. Kang Daniel, punten nih, itunya belum berubah. Apanya? Berubah apa slide-nya? Masih yang Bandung Garut, DOT-nya. Masih Bandung Garut. Sorry. Kenapa ya? Kayaknya beda ini, beda screen. Oke, saya coba dulu, share dulu ya. Bentar. Aduh, punten. Share. Bagaimana?
Sudah berubahkah? Sudah. Nah, ini udah Excel nih, udah Excel. Di Excel sekarang? Excel Sudah. ya. Ya, untuk saya nggak bisa monitor. Saya pakai cuma satu layar di laptop aja. Nah, ini udah Excel ya? Ya. Oke, ini judulnya. Nah, tadi mungkin obrolan saya. Kemudian waktu, yang paling penting itu ditentukan. Jadi ini sama dengan rundown ya. Menitnya harus bisa ditentukan, kegiatannya, kemudian venue-nya, keterangan apa yang dilakukan atau siapa PIC, apa yang dibutuhkan alat-alat. Kalau perjalanan tur keluar itu kan waktu berapa menit, 30 menit kah, 90 menit kah, misalnya perjalanan dari Bandung menuju Soreang misalnya gitu kalau pakai motor. Kemudian pada saat site visit 15 menit cukup atau tidak, atau antara satu tempat ke tempat lain itu 15 menit cukup atau 10 menit atau bagaimana. Intinya perjalanan tur bermotor ini bukan balap, gitu ya. Bukan mengejar waktu, melainkan menikmati perjalanan. Jadi setiap bikin rundown itu jangan dipercepat, gitu. Melainkan gimana ada kesempatan untuk berfoto, berdiskusi di perjalanan atau ngopi dan lain-lain. Saya masukin misalnya contoh-contoh di mana kita ambil foto stop, di mana kita ambil coffee break gitu ya. Ada apa coffee breaknya yang bisa disampaikan nanti sama guide dan lain-lain. Gitu ya. Ini misalnya tugas guide, ini tugas marshal gitu ya, tugas sweeper, tugas siapa dan lain-lain itu bisa ditentukan. Kemudian di mana kita menggunakan alat peraga 1, alat peraga 2. Kan kalau geotour kita selalu pakai peta ya, peta perjalanan dengan peta geologi atau apa. Itu alat peraganya yang mana. Jadi semua harapannya suatu saat kita datang tamu, ada 2-3 grup, guide kedua, guide ketiga, guide keempat bisa melaksanakan turnya masing-masing. Karena saya bilang ini udah nggak mungkin bisa turnya tur massa lagi gitu. Kita sebagai misalnya tim survei pertama atau yang simulasi pertama itu bisa disebut ini guidance-nya gitu ya, toolkit-nya atau guidebook-nya. Nah ini si guide kedua nanti berikutnya harus bisa, karena kan kalau orang booking, kalau orang tur mah nggak ada istilah fully book. Selama orang itu mau booking selalu kita ambil gitu, tidak unlimited gitu ya. Selama ada guide yang available harus bisa diambil itu order gitu. Nanti kalau tur ini berjalan misalnya ada 3 departure, ya udah 3 guide berangkat, 3 tim gitu. Dengan grup yang berbeda-beda. Misalnya kapasitas satu guide misalnya 5 orang, ya sudah tentukan 5 motor berangkat, satu guide ya 1 masalah, atau misalnya 10 motor bisa jalan seperti itu. Itu contohnya. Kemudian gimana cara ngitungnya gitu ya, cara ngitungnya ini coba saya sampaikan karena teman-teman mungkin agak bingung ya, bikin paketnya bisa, jualannya bisa, tapi bikinnya nggak bisa, banyak yang nggak bisa ngitung. Kita coba standarkan. Banyak juga yang tahu komponennya tapi nggak tahu gimana harus meraciknya gitu. Nah, kalau tur operator ini, tour planner ini harus bisa meraciknya. Contoh, kita harus selalu ingat ini item, ini artinya apa yang dikerjakannya ya. Kemudian ini basic cost. Basic cost itu harga dasar, gitu ya. Harga dasar, misalnya ini stasiun Soreang, ada tiket atau tidak ada tiket, sebutkan saja. Kalau ada tiket, misalnya kita sebut 5.000 misalnya atau 10.000, berapa harga tiket kita sampaikan. Kemudian kuantiti berapa kali kita kunjungan. Berapa orang tamu yang kita bawa. Kalau 10 orang berarti kali 10. Ini masuk ke variable cost. Variable cost adalah biaya yang dibebankan kepada satu orang. Karena ini grup, kita selalu menghitung grup tour. Jadi nanti akan ada ketemu fixed cost, biaya tetap. Gitu. Akan ketemu nanti variable cost. Biaya tetap itu misalnya guide, ini harus kita honorin kan, gitu. Harus kita gaji kan, nggak mungkin hari gini berharap guide-nya geretongan gitu. Marshal, petugas yang sweeper dan lain-lain, mekanik dan lain-lain itu kan juga harus dihonorin. Misalnya basic cost-nya segini 500. Kemudian lama kerjanya 1 hari, kuantitinya 1 orang cukup guide misalnya. Kemudian marshalnya ini 1 hari kerja, kita membutuhkan 2 marshal, misalnya berapa totalnya? Fixed cost. Jadi biaya yang dibagi oleh siapa? Oleh grup.
oleh grup ini, grup kita ada 10 orang misalnya. Kemudian hands out, penting nggak ya hands out? Ya bisa digital ataupun nanti untuk beli alat peraga gitu ya, kan ada ongkos. Atau misalnya memang dikasih buku gitu ya. Jadi misalnya yang paling sederhana fotokopian aja 2.000 misalnya gitu ya. Kemudian 1 hari kegiatan, berapa banyak handbook yang kita harus print? Itu kan ongkos. Si guide perlu nggak pegang? Si Marshall perlu nggak pegang gitu? Tamu perlu nggak pegang semuanya? Perlu. Oke, kita bagikan, kita cetak 13 kali misalnya setiap turnya. Karena kan ini kita ngitung biaya dasar gitu ya. HPP kalau yang perlu. Kemudian medical kit P3K penting nggak ya gitu? Sangat penting. Sampai tools kit gitu ya, kunci-kunci dan lain-lain juga harus dimasukkan di anggaran. Medical kit ini kan ada masa berlaku ya, kadaluarsa. Berarti kan ada tempo-tempo tertentu dia harus diganti gitu. Betadine berlakunya sampai bulan berapa, tahun berapa. Nggak mungkin yang beli tahun lalu dipakai terus sampai tahun sekarang. Kain kasa dan lain-lain kalau sudah dipakai kan harus diganti karena steril dan lain-lain. Berapa banyak misalnya? Itu berapa untuk di refill medical kitnya? Ya, itu dibiayakan. Kemudian asuransi. Kalau kita namanya geowisata, wisata minat khusus, wisata alam bebas, wajib saya sarankan asuransi. Asuransi banyak. Mau yang mahal silahkan, yang murah juga banyak. Biasanya sekitar 10 sampai 15.000 sampai 20.000. Ini berlaku untuk 7 hari kegiatan loh. Bukan 1 hari, 7 hari kegiatan. Bisa kita pakai. Asuransinya asuransi wisata. Syaratnya kita sebagai tour operator, tour planner, organizer harus bisa menyampaikan KTP atau kopi KTP dengan nama jelas. Nanti mereka printkan, baru kita bayar dan lain-lain. Atau sistemnya nanti top up. Kita nyimpen deposit berapa ratus ribu, kemudian berapa kali kita kita pakai, gitu ya. Berapa orang? Ini untuk 10 orang misalnya. Satu trip ini kita harus pakai 10 orang. Guide kita harus diasuransiin enggak ya? Atau marshal kita? Kalau perlu, yes, masukin. Bahaya dong kalau guide kita kecelakaan, terus kita operatornya nggak mau ngurus. Kan nanti asumsinya bahwa kita yang menjual itu tidak harus ada di lapangan, tetapi teman-teman kita guide yang ada di lapangan. Kemudian sewa motor, misalnya ini ada biaya sewa. Berapa sih sewanya? Kita mau ambil profit lebih atau tidak? Silakan. Contoh 150.000 untuk 13 motor misalnya. Motor siapa aja nih? Motor guide, motor marshal, apa gratis atau cukup? Atau mungkin ada motor operasional dari kantor. Ya. Kemudian motor untuk tamu. Ini contohnya kalau tamunya riding sendiri 1 orang 1 motor. Tapi kalau ridingnya 1 orang 2 motor, mungkin dikurangin jumlahnya. Ini biayanya misalnya. Ya, ini cara ngitungnya. Ini yang disebut fix. Guide, marshal. Kemudian ada yang disebut variabel. Saya pisahin variabel. Variabel itu contohnya tiket wisatanya ya, sumbangannya. Ya, kalau kita perlu ada sumbangan, kalau tidak perlu ya nggak apa-apa. Kemudian tiket wisata ke Gunung Padang misalnya berapa? 15.000 atau 10.000 masukin. Kalau ke stasiun Ciwidey karena ini wisata sejarah misalnya gitu. Selain ke Gunung Padang dan lain-lain, ada melihat site bekas stasiun Ciwidey misalnya. Karena ada narasi yang bagus harus disampaikan. Karena kita awal tadi udah lihat ke jembatan kereta api misalnya. Wah, di sana mah nggak usah tiket, nggak usah. Tidak usah dimasukkan yang tidak ada biaya. Kemudian coffee break. Mungkin tadi di awal kita ada istilah coffee break atau briefing ya. Di awal pertama mau kita suguhin, mangga silakan kalau ada biayanya. Masukkan berapa biayanya untuk berapa kali coffee break. Di itinerary tadi, di rundown tadi, maaf saya sebutkan 2 kali. Ada di dekat hotel, di meeting point. Yang kedua ada di on the way misalnya ke Gunung Padang. Di perjalanan di warung di mana. Misalnya mau dibayarin, ini harus kita masukin. Yang tidak dibayarin tidak usah masuk. Kemudian berapa orang? 10 orang misalnya gitu ya. Dibiayakan. Kemudian biaya makan siang berapa? Berapa kali kita makan siang? 1 kali, oke kita biayakan. Berapa? Kemudian mineral water aquanya gitu ya. Berapa? 1 hari ini dikasih berapa mineral water gitu, 1 atau 2. Atau kita mau go green. Go green misalnya kasih tumbler. Berarti
Berarti kan mineral waternya diganti sama souvenir tumbler gitu. Berapa biaya tumbler, nanti isi ulang sama-sama. Itu bisa juga sekalian kampanye. Kemudian apakah perlu penginapan hotel? Tidak perlu nampaknya, karena kita tidak menginap. Nah, gimana kalau turnya yang ada menginap? Nah, oke, ini beda lagi. Oke, kita terus kita jumlahkan semua ke atas, variabelnya berapa, fixnya berapa, variabelnya berapa, kemudian penjumlahan ini adalah subtotal ya, masuk ke sini, kemudian nanti profitnya, ambil untung misalnya 25%, ambil untung. Kemudian kita misalnya pengen berbagi ke reseller, namanya dagang, kalau mau sukses itu kita harus lihat kiri kanan. Ada produsen, ada reseller. Nah ini keuntungan misalnya untuk reseller, kalau 10 orang dapat keuntungannya 63.000. 63.000 itu sekitar 60.000 per orang lah misalnya untuk satu kali tur. Ya, 63 atau 65.000. Kemudian kita mungkin bayar pajak ya, karena kalau perusahaan kan harus bayar pajak. Berapa grand totalnya? 5 juta ini satu paket 15 orang, 10 orang tambah 3 orang kru, paket turnya 5.930 untuk satu kali perjalanan dibagi oleh 10 orang tamu. Keluar harga 593. Sebenarnya segini biayanya. 593 kalau kita jual untuk wisatawan asing, nanti keluar harganya $40 misalnya gitu ya. $40 mau dijual berapa gitu ya, harga di dolar. Tapi kalau rupiah misalnya untuk orang Indonesia $59. Ini harga paket tur udah siap jual 10 orang. Kalau nanti 15 orang ya tinggal ganti 15 aja sesuai kebutuhan. Kalau 20 orang sesuai kebutuhan 20. Kalau 2 orang pasti biayanya akan juga mahal karena biaya fix ini dia tidak bisa berubah gitu ya. Perubahannya sedikit sekali. Karena biaya-biaya ini yang harus dibiayai oleh 2 orang, 10 orang atau 3 orang. Tapi variabel mengikuti kepada jumlah peserta. Ini tur dengan yang 1 hari, kalau tur yang 3 hari atau 4 hari gimana? Nah, tadi yang ke Garut nih, ceritanya ke Garut. Dibuatnya oleh siapa? Tur itu masa berlakunya kapan? Siapa yang buatnya? Kemudian siapa guide-nya itu harus sudah ditentukan. Kemana aja? Tadi Museum Asia Afrika kan? Ke AA tidak harus bayar, misalnya gratis ya udah. 10 ini gratis. Gedung Sate mau dibawa ke museum sambil minum kopi di bawah misalnya bayar 10.000, oke masukin. Museum Geologi misalnya 10.000 ya masukin saja. Kalau misalnya Gedung Sate tidak bayar nggak apa-apa. Kemudian tiket yang berikutnya namanya naik ke Gunung Papandayan berarti harus ada tiket masuk ke Gunung Papandayan. Kemudian tadi ada ke Kampung Naga harus ada tiketnya. Misalnya ada ke Cangkuang, tiket Cangkuangnya berapa? Tiket perahunya berapa? Nah, gitu ya. Rakit, maaf, tiketnya berapa? Nanti dimasukkan tiket Cangkuang di situ. Kemudian rakit, satu rakit bisa nggak 10 orang atau harus 5 orang atau bagaimana? Kalau harus 5 orang berarti ininya dikali 2 nanti jumlah rakit yang dipakai. Ini masuk ke biaya fix rakit ini, sama seperti biaya mobil, biaya sewa mobil atau sewa motor gitu ya. Kemudian makan siangnya berapa? Misalnya berapa kali? 3 kali makan, misalnya itu 10 orang berapa? Makan malamnya berapa kali dan lain-lain. Kemudian mineral waternya berapa? Souvenirnya atau tumbler atau bagaimana? Mau ngasih stiker kah? Mau ngasih tiket kah? Mau ngasih topi? Terserah. Kemudian berapa? Menginap, biaya menginap. Misalnya menginapnya di Bandung 2 malam. Berapa biayanya? Biasanya biaya ini kita ambil biaya harga kamar dibagi 2. Kalau biaya kamar misalnya 350 dibagi 2 atau setengahnya supaya jumlah orangnya di sini tetap 10. Tapi kalau tidak dibagi 2 yang ini tidak dibagi 2, berarti yang ini harus dibagi 2 dari 10. Berapa kamar yang dipakai. Begitu juga dengan homestay atau villa. Misalnya kita mau nginepnya di villa aja. Berapa harga villa? Misalnya mohon maaf kalau homestay itu biasanya katakan 100.000 ya. 100.000 kali 10 orang 1 juta biaya homestay-nya. Biaya-biaya lain pasti lebih kurang sama. Berapa jumlah hari kerja? Guide-nya, lokal guide-nya, tip-nya, dan lain-lainnya, sewa motornya, gitu ya. Untuk berapa banyak sewa motornya ini? Misalnya 13.
motor yang kita sewa. Atau misalnya nggak sampai 13, 7 saja karena ada yang berboncengan misalnya. Kang Daniel, punten, maaf, mengingatkan aja waktunya. Ya, ini yang terakhir. Bisa dipersingkat. Kemudian fix dan variabel jumlah. Kemudian 25%-nya itu berarti profit margin per operator. Kemudian ini profit sharing dengan reseller tadi. Kemudian pajak, berapa ini jualnya? 10 orang, 19 juta total, dibagi 10 orang, 1.900.000. Paket tur berwisata ke Garut selama 4 hari 3 malam misalnya. Itu. Kemudian disinilah pentingnya kita berbagi. Kalau mau berhasil, turnya harus diajak atau dibikin semacam konsorsium atau semacam bareng-bareng lah gitu. Dibagilah keuntungan itu, tidak harus dimiliki oleh si travel sendiri. Walaupun reseller bisa menjual bebasnya, cuman kalau sebebasnya nanti harga paketnya akan fluktuatif, lari-lari, beda-beda. Itu agak susah. Dia beli ke warung ke kiri harganya 1.900.000, warung ke kanan 1.800.000. Ya pasti lari ke kanan, kasihan yang kiri nggak dapat makan. Gitu. Yang enak itu adalah satu paket wisata ini bisa dibikin konsorsium, jual semua orang sama, dan semua orang akan mendapatkan hasil, bagi hasilnya yang sama, yang equal. Gitu. Tinggal rajin berapa dapat dianya. Ya. Kemudian yang terakhir, kalau kita pakai tur gimana? Pakai mobil. Tinggal bedanya di sini aja, sewa HIS berapa. 10 orang sewa HIS yang berapa. Ada biaya parkirnya, ada biaya. Beda-bedanya di situ saja. Itu menurut saya. Mudah-mudahan ada pertanyaan. Mudah-mudahan tidak puas. Dan harapannya ada pertanyaan, mari kita diskusi. Gitu. Mungkin Opa juga bisa melanjutkan. Ya, terima kasih Kang Daniel. Ya, jadi sebelum Opa nanti menanggapi, ada sedikit kesimpulan saja apa yang sudah dipaparkan oleh Kang Daniel, bahwa dalam kondisi pandemi ini atau setelah pandemi nanti wisata ini tren wisata ini akan berubah karena akibat dari pandemi ini. Mass tourism nanti akan berkurang, ya. Maka akan nanti ada quality tourism, yang artinya quality tourism itu yang bukan lagi mass lagi, bukan lagi massal lagi, tapi mungkin dalam grup-grup kecil, ya. Yang mungkin istilahnya sekarang adalah quality tourism. Jadi private tour ya. Ya, jadi akan sedikit lagi nanti mungkin grup-grup kecil yang akan jalan nanti. Kemudian dari paparan Kang Daniel juga ternyata orang kita nih, orang Indonesia ini banyak sekali ya pakai internet aja sudah pakai, yang pakai mobile connection juga sudah lumayan, ada 345 juta, lalu yang mempunyai device juga sudah cukup banyak. Jadi kalau hanya sayang kalau kata Kang Daniel tadi, pemaparannya untuk yang baca berita baru sedikit banget ya, cuma kurang dari 1 jam. Yang baca beritanya ya banyak kan ngebuka medsos gitu. Jadi sebenarnya ini peluang buat teman-teman kita yang ingin berpeluang bisnis di travel bureau. Jadi untuk promosinya bisa melalui medsos, bisa melalui media sosial. Jadi bisa dipilih platformnya, mungkin mana platform yang memang banyak sekali kaum milenial gunakan sekarang ini, karena sekarang pasarnya mungkin ke kaum milenial. Jadi kemudian mesti juga kita untuk mempersiapkan diri dalam membuat paket-paket tur, khususnya paket geowisata. Paket geowisata ini unsur-unsur geowisatanya harus jadi tidak linear, tidak hanya satu objek saja, atau semuanya tidak hanya objek geowisata saja, tapi juga di-combine juga mungkin dengan kuliner, di-combine juga dengan shopping ya, dengan belanjanya. Jadi teman-teman untuk mengemas objek wisata geowisata ini dipersilakan untuk sebaik mungkin dikemas. Jadi ada objek wisatanya, alamnya, geonya, lalu ada belanjanya, juga ada mungkin sejarahnya. Jadi di setiap daerah pasti bisa digali. Nah, karena di geowisata pun ada geohistory juga, ada geoheritage, ada sendiri. Jadi diidentifikasi objek-objek wisata yang ada di daerah, kemudian bisa dibuat. Contohnya dari Kang Daniel tadi adalah tur yang ke Ciwidey, yang ke Papandayan, kemudian yang ke Ciwidey. Kemudian dalam pembuatan
quotation, ya, quotation. Jadi kita kenal nanti ada istilah fixed cost, ada istilah variable cost. Mungkin yang bisa kita tarik garis besarnya, variable cost adalah biaya yang harus dikeluarkan setiap individu, setiap tamu. Jadi kita hitungnya setiap tamu keluarnya berapa, itu masuk ke dalam variable cost. Kemudian fixed cost adalah biaya yang ditanggung bersama-sama. Seperti guide itu ditanggung bersama-sama, kemudian akan dibagi dengan jumlah peserta gitu. Kemudian juga bus atau transport itu juga bisa nanti itu biaya bersama nanti dibagi, itu masuk ke dalam fixed cost sebenarnya. Hotel juga itu, jadi karena hotel tadi Kang Daniel katakan kalau satu kamar twin sharing base, jadi satu kamarnya sharing berdua, maka sekamar yang seharga kamar itu dibagi dua dulu, nanti itu menjadinya itu jadi variable cost. Jadi seperti itu teman-teman. Jadi bisa diinikan ya, bisa dipahami. Nah, udah tadi peluang sangat besar sekali di geowisata ini, ya, sudah sangat besar sekali. Dan kekuatannya tadi semula dari harga, juga dari narasi si guide juga gitu ya. Nah, kira-kira tadi karena paket turnya bisa sama dari travel A, travel B, travel C, whole day, Kang Daniel mengatakan akan baik sekali kalau harga paket turnya ini seragam, sama, jadinya tidak ada persaingan. Nah, dan kemudian juga yang paling penting yang bisa saya ambil di sini adalah paket tur program ini bisa dibuat oleh seseorang atau oleh travel bureau dan bisa di copy paste, tapi rohnya, soul-nya tidak akan bisa di copy paste. Jadi yang membuat paket tur inilah yang biasanya yang mempunyai ruh dari program tersebut. Jadi dia mempunyai kekuatannya besar di situ. Kira-kira itu yang bisa saya simpulkan. Mohon tanggapannya Kak Opa kepada Opa saya berikan waktu mungkin nggak lama ya Opa ya, 15 menit ya Opa ya, untuk memberikan tanggapan karena itu ada tanya jawab kita dan ada pertanyaan dari chat juga. Mangga Opa. Mic-nya masih tertutup Opa. Baik. Terima kasih Pak Sulikit. Ya kita coba ya, karena menurut pandangan saya membuat satu tur, mengemas satu paket itu memang bukan pekerjaan yang mudah. Cuman ini dipermudah aja karena memang mungkin belum porsinya PGWI ya, karena PGWI itu satu kelompok atau satu organisasi pemandu ya, sedangkan ini bukan pekerjaan pemandu, ini pekerjaan tour planner ya, gitu. Jadi tapi hanya untuk sekedar tahu kurang lebih ini cukup baik ya. Saya lebih ingin memberatkan seperti misalnya atau menambahkan seperti misalnya tadi dikatakan bahwa ya banyak kan atraksi yang kita pertontonkan, yang kita perlihatkan, yang kita bawakan kepada wisatawan. Nah sekarang dengan adanya jenis wisata yang lebih baru lagi, yaitu lebih ke quality ya, sulit kita bermain di atraksi ya, apalagi kita sebagai tour guide ini sebetulnya mesti punya kekuatan lain di luar cuman satu attraction aja ya. Kita mesti membuat sesuatu yang mana satu attraction yang plus, dan plusnya inilah disebut interaksi ya. Misalnya si guide pakai sarung, dia kasih juga sarung sama tamunya, dia ajarkan tamu itu memakai sarung untuk jalan-jalan karena panas, bagaimana bikin topi dari sarung ya, kalau laki bagaimana, kalau perempuan bagaimana, hal seperti itu. Ini jadi satu pengalaman karena kita nih sebagai tour guide lebih memperkuat pengalaman yang kita berikan, yang tidak akan mudah dilupakan ya. Belum tentu seorang tour guide mesti pintar ngomong banyak, nggak ngomongnya pun nggak apa-apa asal dia punya kemampuan lain ya.
punya lebat keahlian yang bisa dikasih lihat, ya. Dan ini yang tidak, ini ajak bersama si tamunya. Ada bawa anak-anaknya dikasih dengan apa yang dia temukan di lapangan, dia akan memainkan sesuatu. Nah, ini anak akan bawa itu sampai mungkin 2-3 tahun, 10 tahun yang akan teringat. Nah, ini memori, ya, pengalaman yang menarik itu tidak mudah keluar dari ingatan. Kalau cuma kata-kata, interpretasi itu penting. Tapi itu dia pulang aja dia udah nggak tahu lagi tadi ngomong apa. Dia cuma bisa bagus tapi dia nggak tahu dia ngomong. Ya, dia ngerekam kan. Tapi kalau umpamanya satu pengalaman, ya, nah di sini kekuatan seorang tour guide yang sebetulnya lebih perlu kita pahami, ya, daripada seperti sekarang membuat satu pengemasan paket, karena pengemasan paket itu tidak begitu mudah. Kebetulan saya pernah ada di Planning and Quotation Smiling Tour 1 tahun, ya, banyak yang seperti tadi makan siang, ya. Per orang makan siang 10.000 misalnya, ya. Dia pergi, tamunya 10. Emangnya makannya belinya 10 porsi. Dan guide-nya makan apa? Ya, sweeper-nya makan apa? Oh, kebetulan makannya nanti di mana? Nanti di Gunung Padang. Ada local guide-nya. Masa sekarang kita ber-12 makan, local guide-nya disuruh bengong? Ya, kan ini bukan timur gitu ya, bukan ketimuran kita. Ya paling sedikit ada serep buat orang yang kebetulan ada di tempat itu. Pak, ayo silakan sama-sama. Ya, jadi kita beli makanan itu 10.000 bukan kali 10, lalu dibagi 10, bukan. Dikali 15 dibagi 10. Jadi walaupun makanannya 10.000, tapi sebetulnya kos itu lebih daripada 10.000 karena belinya 15 dibagi 10. 15.000 jadinya satunya seorangnya. Padahal makanan yang dimakannya itu nilainya 10.000. Ya, jadi ya masih sangat banyak deh yang mestinya diterangkan secara lebih detail mengenai tour planning. Ya, sebab seperti tadi distribution of time atau baru saya tahu bahwa itu bisa disamakan dengan rundown. Distribution time-nya buat siapa? Kalau buat tour plan, dia cuma mendistribusikan waktu. Kalau dulu ya, naik bis itu berapa menit? Oke, 7 menit. 2 kali naik turun, dia hitung 15 menit. Ya. Lalu mencapai ke objeknya berapa menit jalannya. Di objeknya berapa menit. Dia mesti hitung. Jadi, oh hari ini mereka cuma bisa lihat 4 objek. Karena dia ngitung itu dari naik turun bus. Nah, sekarang lain lagi dengan distribution of time buat tour guide. Ya. Dia di situ boleh berhentinya berapa menit. Oh, boleh berhentinya 15 menit. Gua mau cerita apa 15 menit? Ya, apakah banyak nih mesti diceritain? Oh, kalau itu ceritain sebelum nyampe. Nanti ya kita akan sampai ke Borobudur, bla 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 bla, belum sampai. Ya, itu namanya previewing kan. Nah, nanti waktu di Borobudur ngapain? Oh, masih banyak yang mesti diceritain. Nanti aja sambil pulang di bus ceritain lagi. Jadi ya ini distribution of time yang dipegang oleh guide. Ya. Lain lagi dia prakteknya. Dia juga mesti menentukan waktu. Jangan nanti dia sampai nih misalnya ya saya dari Pasar Baru mau kasih lihat ke museum. Saya asik ceritain Pasar Baru setelah pulang nih. Sampai tahu-tahu berhenti busnya udah sampai di depan geologi. Itu salah. Nanti tahu-tahu loh. Jadi dia mau turun bagaimana nih? Kita nginep nggak di sini? Oh, bawa tas jangan. Nah, sebetulnya sebelum sampai, kita udah mesti, saudara-saudara, Bapak Ibu sekalian, ya dalam waktu sebentar lagi nih kita akan sampai. Kita di sana ngapain? Ya, apa ya boleh yang kalau di dalam bis ya, apa yang boleh ditinggalkan di bis atau di mobil, nanti mobilnya dijaga. Ya. Atau jangan. Ya. Itu ya.
itu udah mesti disampaikan sebelum sampai ke depan parkir di depan geologinya. Ya. Nah, ini distribution time buat tour guide ini juga lagi ya. Ya jadi ya sebetulnya ada beberapa hal-hal yang harus lebih banyak praktekkan dulu sebagai tour guide, jadi tour guide yang baik dulu. Nah, setelah itu mungkin dia boleh coba-coba untuk meramu sendiri, untuk menjadi tour planner sendiri, karena menjadi tour planner itu tidak terlalu mudah. Tadi seperti disebutkan sama Kang Daniel, itu pekerjaan, itu art, itu seni. Ya, itu satu seni. Mesti pakai feeling, mesti pakai segala macam. Sebab nanti di jalan, belum lagi kita nanti bicara atau berbagi dengan supir. Kalau kita bawa sopir, ya, atau kita ya di naik motor tapi disupirin sama orang lain. Ya, apa yang mau kita tanyakan atau apa yang perlu kita kasih tahu? Misalnya, Pak, aduh kelihatannya saya udah lama nggak ke toilet nih. Coba cari toilet. Ya. Nah ini hal-hal yang begini juga perlu dikasih kesempatan oleh tour guide yang mimpin 5 atau 10 motor, di mana kita berhenti karena ini udah sekian lama nggak ketemu toilet karena lewat ke pedesaan. Nah, di mana? Ya, di mana kita beli makan? Karena atau apakah bawa makannya? Ya, ini hal-hal yang lebih perlu diketahui oleh operator di lapangan. Ya. Tour guide-nya. Nah, ini ya yang sebetulnya seperti tadi perhitungan uang juga ya, perhitungan quotation tadi. Kita belum pernah menentukan seorang PGWI, seorang pemandu wisata geologi ini dibayarnya pantasnya berapa sih? Ya. Ini kan masih satu tanya ya. Gitu. Nah, ini yang harus kita bicarakan lebih dalam lagi, hal-hal kecil. Kita ke Gunung Padang nih, kan kita dianterin, misalnya dianterin guide, dianterin local guide, ya karena di sana kita mesti berbilah biar orang sana juga jalan. Paling sedikit dia menunjukkan jalan, ya. Kalau ada apa-apa di sana, apakah sedikit kecelakaan atau ada apa, dia orang lokal, dia tahu cepat mencari bantuan itu kemana. Ya, jangan kita jalan. Nah, orang ini mesti dibayar berapa? Ya, ini yang mestinya banyak kita diskusikan di dalam meeting-meeting seperti ini, ya. Itu kalau ada apa segala macam di lapangan, ini bagaimana kebijakannya? Kita sebagai tour guide kan perusahaan mah travel bureau-nya nggak pernah akan ke lapangan. Yang ke lapangan kan tour guide. Yang dikenal itu tour guide-nya. Jadi kalau apa-apa jangan sampai kita diarah kita mah goreng adat, ya kita mah pedit, ya. Nah, gimana gitu? Jangan juga kalau bisa ada sedikit keseragaman. Jangan kalau saya datang saya ngasih orang 50.000, dan kan teman-teman yang lain itu cuman bisa ngasih 10.000. Ya, betul maksudnya supaya mereka sangat lebih baik sama saya. Tapi kan kasihan nanti, ya. Nah, ini hal-hal yang begini yang baiknya juga kita bicarakan juga di luar tour planning. Jadi tetap membicarakan soal tour planning, tapi planning sebagai tour. Ya, lebih uraikan oleh Kang Daniel ini satu kilasan. Ya, apa sih itu fixed cost? Apakah itu ya ngitungnya kayak gimana? Kurang lebih lah jadi pegangan. Untuk detailnya nanti mungkin di pertemuan berikutnya lah, Pak. Pertemuan yang akan datang gitu ya. Kita harus lebih baik duduk di kelas, Pak. ini. Harus duduk di Ini kelas. keterbatasan waktu, Pak. Enggak. Ini mah Saya permukaannya aja. Menoleras saya waktu jadi mengajar itu ya, kalau di NHI pada tahu tuh ya. Kalau saya udah lama duduk di kelas itu saya nggak suka. Saya duduknya di jendela sampai dipanggil sama direktur. Kenapa? Orang lain duduk di meja ya. Aku kan orang lapangan di sini nggak enak. Aku mau keluar nggak dikasih. Ya.
oh bagusnya gimana? Ya udah saya bilang itu ada lapangan saya di kampus tuh, saya mau di situ, jangan ganggu. Jadi ya, kita bisa ngajarin kawan-kawan ini di lapangan lebih enak karena kita orang lapangan. Opa, bisa dipersingkat Opa waktunya Opa? Saya rasa sudah selesai. Pada dasarnya seperti itu semuanya oke gitu ya. Sedikit banyaknya kita udah mendengarkan satu penjelasan dari seorang ahli yang memang udah biasa mengenai membuat satu paket kayak apa. Begitu. Terima kasih. Terima kasih Opa. Ini ada tambahan sangat bagus sekali dari Opa. Ternyata untuk distribution of time itu tidak hanya diperlukan untuk tour planner, tour guide juga perlu juga adanya distribution of time gitu. Jadi ada perbedaan antara distribution of time untuk tour planner yang pembuat paket wisata dengan distribution of time-nya si tour guide gitu. Jadi tour guide juga harus cukup memahami juga distribution of time ini gitu kan. Kemudian juga untuk tadi yang untuk quotation juga untuk khususnya untuk pemanduan geowisata ini ternyata ada biaya-biaya yang lain yang belum masuk ya, misalkan adanya guide lokal, adanya juga orang lokal di sana, adanya si guide ini jangan sampai jadi ketempuhan gitu ya. Jadi si tour planner juga sudah memasukkan biaya-biaya yang seperti itu, gitu. Biaya untuk lokal guide, biaya untuk orang lokal, biaya mungkin untuk yang ngebantuin ngangkat-ngangkat apa gitu ya. Ada mungkin juga yang ikut juga di dalam rombongan itu sekedar bantuin wisatawan kita pegang tangannya atau lagi naiknya, turun gunungnya gitu. Ya itu perlu dipikirkan juga. Jadi mungkin sebagai tour planner itu juga memasukkan unsur-unsur seperti itu. Nah, kira-kira itu yang tadi tambahan dari Opa, dan juga ada bagi kita untuk para pemandu wisata geowisata ini. Jadi sebaiknya kita lebih baik juga untuk mengidentifikasi, mengenali objek-objek wisata yang ada dan biaya-biaya yang diperlukan untuk mengunjungi objek wisata tersebut, sehingga pada saat membuat quotation itu mendekati kebenaran, mendekati yang betul-betul memang harus dikeluarkannya seperti itu. Kira-kira itu ya Opa ya tambahannya ya. Betul. Oke. Betul. Terima kasih. Mangga, terima kasih sekali teman-teman pemaparan. Kita kasih applause Kang Daniel dengan Opa sebagai penanggap. Untuk berikutnya saya buka waktu aja untuk pertanyaan. Ini saya buka dulu dari chat ya. Ada dari Kang Obar nih, Kang Obar mau bertanya, dalam posisi pandemi, bagaimana cara menarik wisata? Sistemnya bagaimana? Dari Kang Obar. Mungkin Kang Daniel bisa menjawab, enggak? Iya, menarik apa namanya tadi? Menarik minat ya? Ya, menarik minat wisata. Salah satunya tadi kan kita promosi ya. Kita punya media sosial, kita punya promosi. Yang satu itu kalau kita promosi diri ya lewat kita sendiri. Tapi kan promosi yang lain, saya sih selalu mengajak bahwa teman-teman, walaupun teman-teman seorang pemandu, tapi sebetulnya teman-teman bisa menjadi pemilik produk, pemilik destinasi, ya pemilik produk atau pemilik paket. Caranya yaitu produk yang teman-teman punya itu dikerjasamakan dengan para tour operator. Di Indonesia ini kan banyak tour operators. Di Indonesia ini ada yang online, ada yang offline. Kemudian apalagi kalau kita bawa pemasarannya di market online gitu ya. Yang namanya travel online itu kan pasti motong biaya ya, biaya keuntungan. Nah disitulah ada sharingnya gitu, profit sharing. Tadi saya udah kasih sedikit gambaran bahwa kita sebagai operator harus bisa memasukkan gitu ya, atau teman-teman yang punya destinasi, katakan destinasi mana ya, Cililin misalnya gitu, per subjek destinasi, kemudian dibuatkan paket termasuk makan siang berapa, termasuk mengarungi kapal apa perahu ke Danau Cililin itu berapa gitu ya. Kemudian yang lain dengan narasinya, dengan interpretasinya, dengan turnya dan lain-lain. Bisa di apa namanya, walaupun masih kegiatan tur satu hari, tapi kalau dikerjasamakan, insya Allah apa namanya, marketing sistemnya akan berjalan. Gitu. Tapi kalau kita punya satu destinasi dan kita kuasai sendiri,
dan kita tidak menguasai media sosial atau tidak menguasai online, marketing online-nya, saya kira tidak akan jalan. Sekarang yang paling jalan itu adalah menggunakan media sosial. Ya. Tetapi kalau di media sosial, usul saya sebagai tour operator, ya pengalaman gitu ya dengan banyak destinasi yang lain, baik itu di Indonesia ataupun di luar negeri, jarang memasukkan harga gitu. Jarang memasukkan harga. Karena kalau kita sudah masukin harga tiket tur menuju Cililin misalnya gitu ya, harga paling murah gitu. Nanti ada orang pasti akan menjual harga yang lebih murah dan lebih murah lagi. Yang kasihan, seperti pesan saya, yang akan kasihan itu adalah penduduk lokal, guide lokal sendiri atau para guide sendiri yang jadi korban. Mencari paket wisata semurah-murah mungkin, squish, gitu, sampai garing, sampai kering sekering-keringnya, apalagi biaya yang bisa dikeluarkan. Gitu. Ada istilah, udah nggak usah pakai guide, jalan sendiri aja, udah online. Nah itu banyak kejadian. Jadi informasikan aja, gitu, yang baik-baik, dari sudut pandang atau dari angle gambar atau video apa. Banyak tour operator sekarang tidak menampilkan harga secara to the point ya, tidak hard selling. Tetapi beberapa destinasi di luar negeri, misalnya paket wisata ke explore Cina 7 hari, harga mulai misalnya 9 juta. Mereka 9 juta itu tidak murni oleh dia sendiri, dia kerjasama dengan banyak tour operator di Indonesia. Kemudian tour operator itu masing-masing sudah punya jatah berapa profit sharingnya per satu orang kalau kita berhasil menjualkan paket tersebut. Misalnya dari 10 juta 500 ribunya untuk para penjual reseller. Mungkin di sistem perdagangan online juga ya, yang di Shopee ataupun yang di mana di Tokopedia dan lain-lain ada istilahnya harga reseller, harga publik gitu ya. Mungkin banyak dikenal, cuman peristilahannya mungkin yang bisa diseragamkan lah, lebih kurang. Harga reseller 100.000 misalnya, harga publiknya 150.000. Ya kita publikasinya harga 150.000 itu harga ke umum. Gitu. Jadi itu akan standar harga penjualannya. Tapi itu dia, kalau kita menjualkan sebuah paket wisata kemudian keluar harganya, ekspektasi orang si kaya, orang yang punya budget terbatas pasti akan berbeda. Si kaya semuanya pengennya lux gitu pelayanannya, super lux gitu, super privacy, nggak ketemu orang lain, apa yang dijanjikan itu ada fotografer apa itu ininya semua lux gitu. Tapi kalau yang punya budget terbatas, yang penting bisa sampai, bisa nikmatin, punya foto kenangan, bisa upload di medsos. Pasti ekspektasinya berbeda. Nah, harga, kalau kita udah naruh harga di situ, itu kesulitannya kita untuk menaikkan upscale produk kita. Itu kalau di jasa wisata, menurut saya keuntungan kelebihan kekurangannya. Seperti itu, Pak Sodikin. Oke, terima kasih Kang Daniel. Iya. Boleh saya tambah? Ya, Oka, sebentar sedikit aja Pak ya. Ya, siapa yang tanya? Lagi? Enggak, yang tanya siapa? Siapa yang tanya? Tadi Pak Kang Obar. Kang Obar. Kang Obar singkat. Kalau saya berpikir sedikit lain, silahkan Anda bikin potret sebanyak mungkin, semenarik mungkin. Ya, lalu sebarkan di publikasikan. Ya, lewat apa aja, IG kayak apa, sebarkan aja. Ya, jadi karena ini baru, sebarkan aja. Jadi nggak terlalu perlu ribet gitu ya. Nanti tuh satu kasih aja nomor handphone, ya, atau nama, ya, udah selesai. Saya kemarin ini berhasil dengan buat begitu untuk satu bis 25 orang ya, 25 orang karena bisnya bis 33. 9 hari itu udah nggak bisa booking lagi. Kadang-kadang 7 hari udah mesti tutup. Ya, takut soalnya, takut over ya, karena bisnya cuma satu. Nah, jadi cukup dengan nyebarin aja. Ya, lalu kasih tahu aja sedikit ini bagusnya kayak apa. Soal harga kadang boleh dipasang. Saya pasang waktu itu 300.000 ya. Lalu udah mereka datang sendiri. Ya. Nah,
kalau tadi sedikit Daniel memberikan satu sudut pandang yang cukup baik itu untuk tidak memberikan harga, saya enggak, kasih aja harganya. Ya. Mau disaingin, saingin lah. Bukan gua ini kan ya beli rokok juga di sebelah dengan di supermarket lain kok. Ya. Tapi kan orang yang ngerokok mah tahu di mana mesti belinya, gitu ya. Kenapa mahal? Ya saya mah memang jual mahal, makanannya enak kok. Ya. Kenapa mesti sama? Ini kan satu pelayanan. Ya. Tidak semua dikasih makanannya misalnya makanan Padang gitu ya. Jadi semuanya boleh. Justru kasih harga yang aneh. Di kita mah aneh, makin mahal makin dibeli. Ya. Biar aja yang mau ngahantem ke bawah, masa bodoh itu bukan urusan kita. Ya. Gitu kira-kira. Ya, jadi nggak usah terlalu khawatir. Foto pasang, ya. Kalau bisa pasang harga yang aneh, gitu ya. Ya, itu dari saya. Terima kasih. Oke, terima kasih Opa. Jadi dari Kang Dandi sama Opa bisa kita simpulkan bahwa untuk menarik minat wisatawan bisa dari pricing, dari harga ya. Jadi Ya. nah, tapi dari Opa bisa ditambahkan harga ini tergantung dari segmen. Opa mau pakai segmen market yang mana gitu. Betul. Nah, ini juga ada segmen marketnya. Jadi silahkan bisa diatur segmen marketnya yang menengah bawah dan menengah atas. Tentu harganya berbeda. Kalau dalam dunia bisnis ada barang, ada harga lah gitu ya. Ada harga, ada barang jadinya seperti itu. Silakan. Ya, Kang Daniel ini ada lagi dari Bu Yun, tapi mungkin Bu Yun ini juga sudah out kayaknya ya, sudah keluar ya. Tapi ada di sini ada Gunung Padang Ciwidey, udah bertanyakan saja betul tadi kemarin itu ke Gunung Padang Ciwidey. Kemudian juga siapa market geowisata? Saya jawab saja ya Kang Daniel ya biar cepat Iya, ya. silakan. Jadi siapapun yang memang punya minat dengan kegeowisataan ya. Jadi kita tidak mengkotak-kotakan siapapun yang berminat kepada ke geowisata bisa mengikuti tur geowisata. Kemudian di sini ada dari Bu Yun juga bagaimana pegiat geowisata membumikan minat khusus serba geo kepada pasar domestik pada umumnya. So far yang saya lihat biasanya ada mostly FB yang dicari objek-objek wisata murah, cuman parkir aja atau parkir HTM harga tanda masuk sekitar 20.000, yang penting bisa foto-foto. Ya ini memang dilema dari kita ya, kita memerlukan sosialisasi tentang geowisata ini lebih jauh lagi gitu ya, sebelum masyarakat kita memahami bahwa geowisata ini sangat menarik dan sangat worthy untuk dilihat, tidak hanya sekedar untuk foto-foto. Jadi teman-teman semuanya ini ada Kang Nirwan Harahap, salah satu pembina kita, ingin menambahkan sesuatu, Kang Daniel, Opa? Silakan. Tentang pricing. Maka saya berikan waktu kepada Kang Nirwan. Mangga layar dan waktunya. Yes, silakan. Senior. Kang Nirwan. Wabarakatuh yang terhormat semua para pakar-pakar. Saya tuh pemerhati aja. Tadi tertarik dengan masalah pricing tadi ya. Masalah pricing tadi saya pikir ada satu pandangan lah dari saya gitu ya. Jadi kalau saya itu buat pricing itu ya, pricing strategi namanya kalau saya buat. Kita harus memposisikan kita siapa kita nih. Yang paling pertama, kalau kita tadi bicaranya kita sebagai trader, ya, trader gitu ya, selalu kompetitif kita tuh di pricing, gitu. Selalu kompetisi pasti di pricing gitu loh. Nah, kalau kita mau mempertahankan harga, kita jangan memposisikan diri sebagai trading gitu loh. Nah, kita adalah solution gitu. Solution untuk orang yang berwisata gitu loh. Nah, kita ketika membicarakan solution untuk berwisata, tentu akan feature-nya kita tambahkan, uniqueness-nya kita tambahkan, sehingga kita nggak akan terbentuk atau berperang di pricing gitu loh. Jadi persepsi itu mesti kita bangun gitu. Jadi saya sangat tidak setuju dan sangat tidak suka ketika orang apalagi pariwisata gitu ya, selalu kompetitifnya di pricing gitu. Iya. You are not trader gitu loh. You are solution untuk orang berwisata gitu. Jadi jangan headingnya kepada si pricing gitu loh. Jadi headingnya kepada features sama uniqueness. That's you are gitu loh. Jadi akhirnya kita mempunyai harga yang sangat bagus di market, dan garis bawahnya adalah ketika pun Anda suatu terdesak harus berkompetisi dengan pricing karena persaingan bisnis segala macam, kita hanya tinggal mainkan pola diskon aja gitu loh. Nah, jadi kayak kata Kang Daniel tadi, susah upskill-nya gitu loh. Susah upskill-nya.
case hari ini yang paling menarik di dunia kalau kita ingat, yang terjadi sekarang adalah kesalahan paling besar dilakukan telco operator antara XL, Indosat sama si Telkomsel. Mereka tuh pernah kebentur masalah pricing gitu loh. Jadi masing-masing 1 GB di kompetisi lagi, sekian gigabyte kompetisi lagi, diturunkan lagi murah-murah. Yang enjoy siapa? Yang enjoy adalah marketnya. Yang enjoy. Tapi begitu dia mau naikin lagi harga, nggak akan kejadian. Karena antara cost sama harga di market pasti berbeda. Cost pasti naik terus, HPP pasti naik terus. HPP nggak mungkin turun. Itu udah teori gitu loh. Nah, ketika HPP-nya naik, cost sales-nya turun, marginnya makin kecil gitu loh. Akhirnya mengurangi kualitas, itu impact-nya gitu loh. Jangan sampai seperti itu. Demikian sih pandangan kecil saya gitu. Jadi kalau bisa kita jangan memposisikan trading sih sebagai solution. We are solution for yang mau berpariwisata. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banget Kang Irwan. Ini lumayan juga. Jadi betul sekali ya Kang Daniel ya. Apa yang dibilang ada sebagai solution juga ada di feature. Jadinya yang kita buat kalau untuk menggunakan pricing itu adalah future ya. Bisa dianalogikan kalau kita lihat beli mobil aja lah ya Kang Daniel ya. Nah, tipe standar sama tipe yang lebih mahal kan beda, mobilnya sama gitu ya. Itu juga, cuman fiturnya yang beda gitu ya. Semakin banyak fiturnya semakin mahal. Jadi kalau kita tur juga paket turnya sama seperti ke Papandayan ya. Sama-sama ke Papandayan, harganya sama, misalkan kayak tadi kan Daniel 500.000, tapi kalau kita tambah fitur yang lain kita jual 1 juta juga nggak ada masalah kan? Nggak ada masalah. 5 juta nggak ada masalah kok. Kalau kita mau ini kita tinggal diskon aja. Nah, nggak seperti itu. Jadi itu strateginya ya. Kemasannya, karena ini seni kan. Tur ini barang seni. Betul. Kemasannya kita bisa kemas, turnya menjadi pakai helikopter misalnya. Bisa. Iya. Ada fiturnya ya. Trekking udah nyampe ke Pondok Selada pakai helikopter kan bisa saja. Boleh. Itu kan kemasan. Auto getirnya dibikin semenarik mungkin. Kemudian, misalnya kalau fiturnya jualannya juga. Karena Nil sekali tur ke Papandayan fiturnya misalkan ada kru yang bikin video gitu. Jadi hasilnya nanti ada videonya. Ya, gitu. Sekarang lagi populer kan dokumentasi include paket tur. Iya. Include lagi menjadi include gitu. Ya, jadi tour operator tour guide juga harus pandai menggunakan teknologi gitu. Atau mungkin dibawalah fotografer bersama wisatawan, tapi mungkin akan ada tambahan biaya. Tapi itu ada kelebihan kekurangan sih masing-masing. Bisa jadi tour guide yang pegang kamera untuk memotretkan, tapi hasil tidak akan sebaik seorang fotografer yang mendokumentasikan. Tapi sudah banyak berani tour operator yang menyertakan fotografer atau dokumentasi bagian dari bonus paket tour, terutama grup tour. Pasti berkembang terus. Oke, terima kasih Kang Daniel, Opa, dan juga tambahan dari Kang Nirwan. Sangat menarik diskusi kita hari ini. Ya, ada cukup nih waktunya udah 5:30 ya. Host gimana, host? Saya kembalikan dulu ke host nih Kang Denny. Ada pertanyaan lain enggak? Silakan bukan ada tanya lagi, ada waktu lah sekitar 5 menit ya. Oke, mangga dibuka untuk yang mau bertanya. Resen, silakan. Ada yang resen? Nanti kita ngitungnya sambil di lapangan. Tadi kata Opa betul. Maksudnya dikelaskan itu dalam satu forum gitu ya. Jadi di lapangan bisa sambil tur, kemudian kita buka laptop, utak-utik bagaimana. Oke, ada harga segini. Ini paket yang premium misalnya, ini paket yang middle, ini paket yang low. Ini ada saudara kita dari Labuan Bajo, Om Boy. Siap. Silakan Om Boy mau bertanya, silakan. Masih di mute. Mic-nya masih di mute, Om Boy. Unmute please. Unmute dulu. Unmute dulu, Om Boy. Oke. Oke, silakan. Mute lagi. Ya. Sensi.
Aduh, saya bilang. Oke, ini Ya, kayaknya silakan, speakernya Ibu. mungkin bermasalah nih mikrofonnya nih. Kalau mikrofon bermasalah, berarti cabut mikrofonnya. Langsung di earphone-nya atau mungkin. Sudah bisa, Om Boy? Silakan. Oke. Ya mungkin bermasalah nih mikrofonnya. Ya udahlah, oke. Oke. Oke, nggak apa-apa. Ya udah. Jadi mungkin saya kembalikan. Saya coba lihat dulu. Nggak ada lagi? Enggak? Oke, siap. Saya Saya kira kembalikan gitu ya. kepada host ya. Oke, terima kasih. Baik, saya ucapkan terima kasih Pak Sodikin selaku moderator yang sudah membawa kegiatan hari ini juga semakin hangat ya. Luar biasa nih Pak Dikin ya. Kemudian juga terima kasih kepada Kang Daniel Nugraha selaku narasumber termasuk penanggap nih Bapak Felix ya seperti biasa nih. Kritikanya selalu tajam ya. Sama-sama. Sehat Pak ya, sehat Pak ya. Sehat. Kalau masih tajam masih sehat. Siap, makasih Pak. Oke, baik teman-teman semuanya, meskipun kita hanya menggaruk di permukaan, tetapi mudah-mudahan kita bisa mempertajam kembali ya dalam pertemuan berikutnya. Karena tadi ada Kang Nirwan juga menarik ya, bagaimana kita menentukan pricing ya, untuk khusus minat khusus atau berkaitan dengan kegiatan geowisata. Juga menarik tuh, nanti kita akan bahas dalam satu segmen khusus berkaitan penentuan pricing. Nah, kemudian juga banyaklah sebenarnya PR-nya ya tentang geowisata ini ya. Bukan hanya bagaimana kita menyusun, kemudian menentukan harga ya. Kemudian branding juga, saya kira juga penting ya, Pak ya, branding juga ya. Betul. Ya. Dan kemudian bagaimana caranya kita menjual dengan cara nyeleneh ya. Itu nanti kita ketemu lagi sama Opa Felix nih. Itu sebetulnya ini ada kalau di kampus atau di dunia internasional ya. Ini terbagi dalam dua kategori. Ya. Yang satu adalah kategori destinasi, ya. Yang satu lagi adalah di kategori bisnis. Ya. Ya, bisnis pariwisata ya. Yang satu lagi destinasi pariwisata gitu. Terima kasih. Oke. Terima kasih Pak. Baik, saya kira waktu sudah menunjukkan pukul 5.37 untuk waktu Indonesia Barat atau setengah 6 ya. Buat teman-teman yang ada di Indonesia Timur kayaknya udah tenggelam di matahari. Gelap banget. Makasih nih, aduh, sayang sekali nih Om Boy ya tidak bisa koreksi ya, mungkin juga bermasalah dengan mikrofon. Baik, sebelum kita tutup mungkin Kang Haris ada sedikit ini Kang Haris pengumuman Kang. Ya mungkin ini selanjutnya, jadi terima kasih buat Kang Daniel yang sudah ini dan Opah juga tentunya dan yang lain-lain juga menanggapi. Saya pikir sharing ini kan cara yang paling efektif lah menyatukan PGWI ya dari barat sampai ke timur gitu kan tanpa kita melakukan usaha besar gitu. Jadi 2 jam itu sungguh bermanfaat menurut saya gitu. Saya mendapat ilmu gitu. Mungkin presenter speakernya pun juga mendapat ilmu juga ya, masukan dari yang lain. Jadi ini untuk Pak Ketua PGWI mungkin didorong lagi lah nanti untuk mungkin 2 atau 3 minggu lagi ya Kang Denny ya. Kita ketemu lagi dengan narasumber yang asik-asik lah. Ya. Oke, makasih Kang Haris ya. Baik, saya kira sebelum kita tutup ya, izin ke teman-teman semuanya, kita mohon dibuka dulu videonya, kita foto dulu nih, foto bareng dulu nih semuanya. Wah, ada Mas Boy, baru muncul tuh Mas Boy. Mas Boy ngurusin di Jogja nih. Om Boy ya, kita ketemu lagi ya Om Boy ya. Aduh, sayang sekali nih. Ya, makasih Kang Deden, terima kasih. Teman-teman semuanya, Kang Deden ya, terima kasih nih. Baik, kita foto bareng dulu ya, coba dari screen saya. Oke, senyumnya 1, 2, 3. Oke, satu screen lagi. Oke, waduh, Tante Grace hati-hati ya. Ambil jokir ini. Bahaya nih. Ya, sebentar. Satu lagi kok. Saya ulang ya. 1, 2. Oke. Baik, saya kira cukup ya teman-teman semuanya. Saya ucapkan terima kasih. Dan tadi saya lupa ya mengucapkan selamat kepada Kang Bintang ya selaku Ketua DPC HPI Jabar ya. DPC Bandung ya. Di Bandung. Ya, unik ya karena DPD dulu yang muncul ya, DPC-nya udah dilupakan. Oke. Ketinggalan ya. Baru muncul sekarang ya. Mudah-mudahan nanti bisa bersinergi lah. Baik, saya kira itu aja ya teman-teman semuanya. Saya ucapkan terima kasih. Terima kasih sore, semuanya. kita ketemu kembali dalam kegiatan yang sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Izin live. Ya, izin ya. Makasih semuanya. Ya, makasih ya.